Cahaya putih di mata patung di sisi paling luar berkelebat dan menghantam jalan depan. Dua jalur cahaya putih menembus jiwa satu orang. Pria itu menjerit tajam. Itu seorang wanita. Jiwa wanita itu terus-menerus menari dan meliuk-liuk. Dia sepertinya ingin melepaskan diri dari cahaya putih yang melewatinya. Cahaya putih tampaknya mengandung semacam sihir, dan dia melekat erat padanya. Pada akhirnya, wanita itu langsung dibubarkan oleh dua lampu putih. Cahaya putih dari patung kedua juga terkena dari mata. Ketika orang-orang itu melihat bahwa momentumnya salah, mereka bergegas menuju bagian dalam kuil. Cahaya putih dari patung kedua tidak menembus siapapun. Tapi kemudian yang ketiga, keempat, kelima. Cahaya putih membentuk lingkaran kisi-kisi yang berantakan dan padat yang terus meluas ke bagian dalam kuil. Ada patung di mana-mana di kuil ini. Setiap patung memiliki cahaya putih di matanya. Jika semua patung memancarkan cahaya putih ini, hampir tidak ada ruang untuk melarikan diri. Melihat 7 atau 8 orang yang langsung ke samping, hati Ling Xuang dan Luo Zeng tiba-tiba tenggelam. Naik. Tanpa ragu-ragu, Luo Zeng mengambil Ling Ling dan naik tangga. 3 saudara laki-laki Di dan orang-orang lainnya masih berlomba-lomba mencari sutra tenunan, dan melihat cahaya putih yang saling berjalin muncul di patung. Wajah-wajah itu juga sangat berubah. Sisi lain dari token itu penting, tetapi juga lebih penting daripada kehidupan. Mereka menyerah untuk pertama kalinya, dan langsung menuruni tangga ke lantai 3. Bagian dalam kuil dibagi menjadi 10 lapisan, masing-masing lapisan dihubungkan oleh langkah-langkah spiral. Ketika Luo Zeng dan Ling Xuang bergegas ke lantai 2, ada teriakan di belakang mereka. Dari kelompok orang terakhir yang masuk, 3 orang, dihisap, oleh cahaya putih. Setelah melihat bahwa cahaya putih telah menembus beberapa lubang besar di dalamnya, tidak ada kemampuan untuk melarikan diri. Salah satu dari mereka berusaha menyelamatkan temannya dan juga berusaha menariknya keluar dari cahaya putih. Tetapi ketika orang itu menyentuh temannya, dia menemukan bahwa dia tidak dapat kehilangan tangannya, dia terjebak oleh jiwa temannya. Sekarang, ada 4 lagi yang jatuh. Mengapa mereka tidak meninggalkan sisi yang lain? Luo Zeng bertanya saat dia berjalan maju. Ling Frost tersenyum pahit. Kuil itu tidak dapat dipisahkan. Aku lupa memberitahumu. Ada candi besar dan kecil di sisi lain, yang semuanya membutuhkan kunci yang sesuai untuk sisi lain. Di kuil, tidak hanya tepi organik, tetapi juga token yang sangat langka dan kuat di sisi lain dapat meningkatkan jiwa mereka sendiri. Tetapi setiap kuil sangat berbahaya. Menurut alasannya, Ling Xuang tidak terburu-buru untuk memasuki kuil. Istana Tai memiliki pengaturan yang lebih baik untuknya, tetapi kuil surga hanyalah surga. Dia pikir itu relatif aman. Sekarang tampaknya pikirannya terlalu naif. Ini, Luo Zeng juga tidak berdaya. Bahkan, sebelum memasuki kuil, Luo Zeng juga memikirkan metode mengatasi krisis yang mungkin dihadapi. Setelah terperangkap di dalam kuil, dia kemungkinan akan berbalik untuk membiarkan dagingnya melintasi laut. Jadi sebelum memasuki kuil, Luo Zeng pernah bertanya kepada Ling Frost bagaimana menggunakan kunci lainnya, ketika dia perlu mengandalkan kunci lain untuk membiarkan tubuh masuk di sini. Sekarang sepertinya saya berpikir lebih. Hei, hei. Kecepatan cahaya putih yang dikeluarkan oleh patung-patung terus meningkat. Meskipun tim terakhir melarikan diri dengan kecepatan yang sangat cepat, tetapi ketika mereka baru saja naik ke lantai 2, cahaya putih menyusul mereka. Dengan teriakan, jiwa-jiwa itu sekali lagi meleleh. Pada saat ini, Luo Zeng dan Ling Xuang sudah bergegas ke lantai 3, dan Li Qing pergi ke lantai 4. Semua orang mandiri, dan satu pikiran bergegas ke atas, sedangkan untuk tingkat atas, tidak ada mundur, dan tidak ada pikiran untuk berpikir. 4, 5, 6. Mereka bergegas ke lantai 12. Di tangga yang lebih rendah, cahaya putih sangat pekat, dan tidak ada sedikit penurunan dalam momentum ini. Ketika semua orang bergegas ke lantai 13, mereka akhirnya sampai di puncak kuil, yang sudah di ujung. Pada akhirnya, ada patung besar berdiri di atas, dan mata-mata juga dibesarkan dengan cahaya putih. Hei! Tidak ada halangan di bagian atas, dan begitu cahaya putih dilepaskan, semua orang akan mati. Di sana, Ling Xuang menunjuk ke sisi dinding, di mana ada beberapa depresi. Luo Zeng melihat depresi itu, matanya tiba-tiba menjadi cerah, dan dia bergegas masuk dengan es. Tepat ketika keduanya bergegas masuk, mereka melihat cahaya putih menyala di luar. Ah! Dengan jeritan teriakan, saya tidak tahu berapa banyak orang yang dilebur oleh cahaya putih. Setelah beberapa saat, semua teriakan menghilang, hanya cahaya putih menyapu dari depan depresi. Luo Zeng dan Ling Frost meramas dalam depresi kecil dan melihat cahaya putih di depan. Keduanya juga melahirkan sekilas keberuntungan. Hanya jika itu hanya waktu bernapas yang lambat, 2 jiwa mungkin akan meleleh. Apa ini? Luo Zeng bertanya. Ling Frost menatap cahaya putih, wajahnya penuh ketakutan. Itu adalah jiwa-jiwa, tidak jarang di beberapa kuil besar, tetapi kuil-kuil dalam beberapa hari telah runtuh. Saya belum pernah mendengar ada yang mengatakannya. Akan ada cahaya jiwa di sini. Jiwa-jiwa telah mengalami banyak latihan, dan pada titik tertentu bahkan dapat dibandingkan dengan tubuh. Tetapi bagaimanapun juga, itu masih jiwa, masih ada sesuatu yang harus dikendalikan, dan jiwa ini adalah salah satunya. Apakah jiwa ini guang-guang selalu tidak bersinar seperti ini? Tanya Luo Zeng. Tidak peduli apa cahayanya, ia akan menghabiskan energi pada akhirnya, dan tidak mungkin menjebaknya seumur hidup. Seharusnya tidak, kata Ling Xuang dengan tegas. Hati Luo Zeng agak stabil, tetapi pada saat ini, suara tiba-tiba datang dari samping. Disu, Digu. Apakah kamu baik-baik saja? Li Qing yang berbicara. Ketika Ling Xuang menemukan depresi di sudut dinding, Li Qing dan beberapa orang lainnya juga menemukannya. Semua orang mengambil kesempatan terakhir ini untuk hidup dan bergegas ke depresi ini. Kakak, aku baik-baik saja. Disu menjawab, Digu dia dilebur oleh cahaya putih ini. Disu dan Digu bergegas menuju depresi bersama,
tetapi Digu melambat dan tertelan cahaya putih. Diking membuat raungan yang menyakitkan. 3 saudara lelaki mereka melangkah ke sisi lain, yang awalnya merupakan awal yang sempurna. Saya tidak berharap bahwa setelah beberapa jam, ketiga saudara lelaki saya akan jatuh. Ling Xuang dan Luo Zeng juga merasakan kesedihan Diking dan menggelengkan kepalanya sedikit. Sisi lain selalu seperti ini, di mana Anda bisa menjadi sangat kuat, tetapi juga menghadapi risiko besar. Di dunia ibu, banyak orang akan menjelaskan akibatnya sebelum mereka berlatih. Jangan sampai mereka akan memasuki sisi lain dan berteriak, akhirnya meninggalkan tubuh tanpa jiwa. Setelah Diking berteriak beberapa kali, dia juga menjadi tenang. Orang-orang dalam depresi ini menunggu cahaya putih membubarkan diri. Dalam proses menunggu, mereka tiba-tiba mendengar suara, bip, dan sepertinya ada sesuatu yang memanjat di dinding. Kemudian Luo Zeng mendengar bahwa seseorang di sebelah tiba-tiba berteriak. Apa ini? Jangan datang, ah. Dengan teriakan-teriakan, gerakan itu berhenti.